Di dunia ini terdapat monster dan hantu di mana manusia dapat mengembangkan kekuatan unik tergantung pada potensi jiwa mereka. Beberapa cukup kuat untuk membunuh iblis, dan yang lainnya menjadi begitu kuat hingga bisa menjadi botak seperti Saitama. Kebangkitan kekuatan dalam ras manusia ini terjadi berkat sesuatu yang tidak diketahui. Lin tiba-tiba terbangun di tempat sampah. Namaku Lin Shell dan akulah pria yang baru saja terbangun di tempat sampah. Rambutku tampak berantakan, tapi tubuhku sepertinya tidak terluka. Beberapa karakter dari cerita lain tidak terkalahkan sejak menit pertama. Sesuatu yang tidak teratasi, tapi aku biasa saja dan tidak berbakat. Hidupku sudah tidak begitu hebat dan aku mati dengan cara yang memalukan. Jika aku menemukan orang yang membunuhku, aku akan membunuhnya. Suara apa di belakangku itu? Saat Lin menoleh, ada seorang pria yang merusak fasilitas umum. Pria itu menoleh sambil memutar lehernya dan berkata dia mencium bau manusia segar. Pahlawan kita terkejut dan pria itu meminta untuk memeriksa tubuhnya. Lin berteriak agar dia tidak mendekat, tapi pria itu membuka mulut seperti Demogorgon. Namun tiba-tiba sebuah gunting melesat dengan kecepatan tinggi ke arah pria itu dan memenggal kepalanya. Darah hitam terpercik kemana-mana dan pria itu menguap. Gunting itu kembali ke tangan seorang wanita dan suara manis berkata, "Wah, bukankah ini adik kecilku? Dia tampak kuat." Lin berterima kasih karena telah diselamatkan dan membatin. Wow, tidak hanya kuat, dia juga cantik. Wanita itu menatapnya dan bertanya, "Adik kecil, apakah aku cantik?" Lin baru saja keluar dari tempat sampah dan masih bingung. Aku benar-benar tersesat. Apakah wanita di dunia ini begitu agresif? Belum lagi dia memang sangat cantik. Dia hanya mengiyakan. Baru saja setuju. Dan wanita itu bertanya, "Bagaimana menurutmu sekarang? Apakah aku masih cantik?" Sambil membuka mulut monster yang mengerikan. Lin berteriak ketakutan, "Apa-apaan ini? Mengapa wanita yang menyelamatkanku dan membuatku jatuh cinta tiba-tiba berubah menjadi monster?" Dia menjilat wajah Lin dan, astaga, lidahnya besar sekali. Wanita ini berbahaya, tapi dia menuntut jawaban dari protagonis kita. Lin berpikir, wow, dia sangat dekat. Aku hampir mati, tapi ini luar biasa. Tenang, ini bukan waktunya memikirkan hal seperti itu. Aku harus mencari jalan keluar dari situasi ini. Tapi jika aku bilang dia cantik, dia akan memotong mulutku. Jika aku bilang dia tidak cantik, dia akan membunuhku. Apa yang harus kulakukan? Oh, dia memegang gunting dan memasukkannya ke mulut Lin. Jika kau tidak bicara, aku harus memperbaiki wajahmu. Hei kawan, aku baru saja bereinkarnasi dan seseorang membantuku. Tapi layaknya reinkarnasi yang baik, sistem muncul dan terhubung. Aku merasa waktu terhenti tapi aku juga tidak bisa bergerak. Sistem memberi batas waktu 5 detik untuk membuat pilihan. Tapi kau bahkan tidak bisa membaca seluruh teks ini dalam 5 detik. Pilih satu, segera kabur, tapi dia akan mengejarmu. Hadiahnya bahan kuat yang melipat gandakan kekuatanmu saat ini. Pilih dua, berlutut dan memohon. Ampun, tapi kau harus memenuhi permintaan si cantik dengan menciumnya. Hadiahnya pil yang membangkitkan bakat fisik SSS. Pilih tiga, jika kau mati di bawah bibir wanita cantik, kau akan jadi hantu. Jadi jangan dipikirkan lagi. Cium saja dia dasar bodoh. Lin yang bingung bertanya misi macam apa ini? Hadiah karena mencuri ciuman darinya adalah kemampuan SSS acak. Sepertinya aku mendapatkan sistem misi legendaris. Aku paham video game dengan baik. Satu-satunya hal yang akan menyelamatkanku dari situasi ini adalah sesuatu tingkat SSS. Tapi sebelum dia menyelesaikan pikirannya, pembatasan sistem dicabut. Lin harus menjalankan tugasnya. Dia memegang bahu si wanita yang membuatnya sedikit bingung. Bagaimana dia akan mencium mulut sebesar itu? Aku tidak tahu, tapi dia menariknya tanpa ragu dan memulai petualangan. Gadis itu berpikir, ya Tuhan, aku merasakan sesuatu untuk pertama kalinya. Guntingnya jatuh. Pria itu bahkan membuatnya kembali ke wujud manusia, dan dia kembali menjadi normal dengan wajah malu-malu, berkata bahwa dia tidak suci lagi. Protagonis kita dalam 2 menit melakukan lebih dari 90% protagonismanya, dan dia berpikir, cantik sekali. Aku tidak menyangka iblis wanita bisa selembut ini. Sepertinya pesonaku berhasil padanya. Dia melepaskan pelukannya dan berkata, namaku Hong, pasti bertemu lagi. Dia terbungkus tornado kecil dan menghilang. Lin menyelesaikan tugas, membuka hadiah kekuatan supernatural SSS acak. Teriakan kalimat ini dengan keras untuk menerima hadiah. Dia bertanya-tanya siapa yang akan meneriakan ini di tengah jalan. Terserahlah, aku baru saja berinkarnasi di tempat sampah dan mencium monster. Kau tahu, hancurkan kegelapan dengan guntur. Sebuah makhluk muncul di langit dan tersambar petir. Orang-orang di kota menyaksikannya. Wow, apa itu di langit? Kita kemudian melihat seorang wanita yang terkesan bahwa seseorang membangkitkan bakat peringkat S atau lebih tinggi. Sejauh yang ku tahu, seharusnya hanya ada satu pria di kota Kanglin. Mungkinkah itu keturunan bocah itu? Dan makhluk itu menghilang ke langit. Selamat kepada host karena mendapatkan kemampuan tingkat SSS. Dia melihat tangannya yang sedikit ungu dan berpikir, apakah ini kekuatanku? Kekuatan host saat ini rendah dan kemampuan tingkat SSS seperti Shiu dapat melengkapi kekuatan host. Untuk meningkatkannya, kau harus membuka bagian lain dari kemampuan ini secara bertahap. Lin berpikir, tunggu, ingatan tubuh ini dari dunia ini memberitahuku bahwa batas seorang prajurit adalah S dan aku membangkitkan sesuatu yang SSS. Dalam hal itu, apakah itu berarti aku tak terkalahkan? Dia sangat percaya diri sekarang. Dengan kekuatan SSS ini, aku tidak ragu dalam waktu singkat aku akan menjadi tak tertandingi dan naik ke puncak dunia. Aku bahkan bersemangat memikirkannya. Sistem memberi peringatan, hati-hati,
Jumlah besar hantu dan monster terdeteksi mendekati posisi host. Segera tinggalkan area tersebut. Lin berpikir, kau pasti bercanda lagi. Aku bahkan belum punya kekuatan untuk bertarung. Aku pergi dari sini. Protagonis kita melarikan diri. Lin berlari kencang selama setengah jam sampai dia menemukan rumah pemilik lama tubuh ini. Fiuh, inikah rumahku? Tapi rumahnya sangat mewah, pasti bernilai sekitar 100 juta. Ini pertama kalinya aku memasuki tempat seluas ini. Aku bahkan merasa gugup. Dia membukanya dan melihat adiknya. Adiknya berkata, "Kak, kenapa lama sekali pulangnya?" Dia bingung dan membatin. Adikku bisa bicara? Wah, aku hampir lupa kalau tubuh ini punya adik perempuan. Adiknya terkejut, kenapa kakak terluka? Banyak memar di tubuhmu. Lin menjawab, oh, itu karena hari sedang hujan, jalannya licin dan aku jatuh. Adiknya kemudian berkata, duh, kakak ceroboh sekali, tapi minumlah sup jahe ini. Lin berterima kasih dan menjadi sangat bahagia. Lalu adiknya bilang dia mau tidur. Lin berpikir, sejauh yang kuingat, aku diadopsi oleh keluarga Lin saat masih kecil. Sejak itu aku tinggal dengan dua kakak tiriku. Masalahnya adalah keduanya sangat berbakat sementara aku benar-benar pecundang. 3 tahun lalu, kakakku bahkan terpilih untuk masuk ke divisi khusus karena nilainya yang luar biasa. Jadi jadwalnya selalu sibuk dan dia hampir tidak pernah pulang. Seharusnya aku menjaga adik perempuanku, tapi pemilik bodoh tubuh ini adalah seorang pemberontak. Dia bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri, apalagi adiknya. Baiklah, biarkan aku minum supku. Seseorang tiba-tiba berteriak, Lin, kemari, dan terkejut, siapa yang merusak pintuku saat aku sedang minum? Sup, gadis pembawa, melon, itu berkata itu tidak akan membantunya bersembunyi. Lin berpikir, Chu Juno, dia adalah teman masa kecil orang ini. Lin bertanya padanya, apa yang kau lakukan di sini? Dia menunjuk jarinya ke arah Lin, bertanya beraninya dia menyatakan cinta padanya bahkan menggunakan megafon. Kau mempermalukanku dan kau harus menjelaskan. Protagonis kita mulai berpikir, tenang, aku menyatakan cinta padanya dan kemudian ditemukan mati di tempat sampah. Apakah ada hubungan antara kejadian ini? Oh, lupakan saja, biarkan aku mengurus wanita ini dulu. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia hanya bercanda. Kau menganggapnya serius, seolah-olah aku akan jatuh cinta pada wanita sekeras dan segalak dirimu. Aku takut kau akan memangsaku. Tapi dia datang menendang, kau akan mati, dan Lin menghindar. Dia menghindar, tapi mimisan tak terhindarkan saat melihat dari sudut tertentu. Sepertinya, dia melihat sesuatu. Ya, matanya bahkan berbinar. Chu Juno merasa malu. Eliensa, kau bajingan, kau melihat. Lin berkata itu tidak sengaja. Lagi pula, kau yang salah menunjukkan hal-hal seperti itu kepada remaja polos sepertiku. Kau harus minta maaf padaku. Tapi sekarang dia dalam posisi bertarung. Pada titik ini, sang adik melangkah maju untuk melindungi Lin. Dia memiliki boneka Tibers Ani di lengannya. Sepertinya aku. Bertaruh boneka itu akan berubah menjadi beruang besar. Chu Juno bilang dia tidak bicara dengan anak-anak. Lin, jangan lupa besok adalah hari tes kemampuan khusus di sekolah. Kau harus setidaknya level C atau lebih tinggi untuk masuk Akademi Kangling. Aku sendiri sudah membangkitkan kekuatan klasik dan dikirim ke akademi lebih awal. Aku sudah memiliki masa depan cerah yang menungguku. Tapi bagimu, itu mustahil untuk mengejarku dalam hidup ini. Jadi lupakan aku, kau hanya akan menjadi orang biasa di masyarakat. Kakak itu berpikir, kenapa bicara pada protagonis kita seperti itu? Lin berpikir, orang biasa, sedikit yang dia tahu bahwa aku punya kekuatan SS khusus. Aku tidak akan pernah dianggap sebagai orang biasa. Pada saat ini, jendela sistem terbuka. Tugas telah diaktifkan. Dia melihat pilihan-pilihannya dan berpikir, sistem ini penuh dengan pilihan. Pilih salah satu opsi. Opsi 1, berpura-pura tidak peduli untuk menjaga kedamaian dan ketenangan. Hadiah, 1 poin kelincahan. Opsi 2, minta maaf padanya dan akui ketidaksopananmu. Hadiah, 10 poin kekuatan. Opsi 3, berjanji bahwa kau akan menjadi kuat di masa depan. Hadiah, 1 poin kekuatan. Lin berpikir, lihat sistem ini, ia ingin aku merendahkan diri padanya. Aku menolak melakukannya meski hadiah kedua lebih baik. Aku pilih opsi 3. Chu Juno, aku bersumpah bahwa aku tidak hanya akan mengikuti jalan psikis, tapi aku juga akan masuk Akademi Kangling dengan kekuatanku sendiri. Dia menatapnya, oh begitu, semua orang bisa membuat sekarang, tapi aku ingin melihatmu membuktikannya dengan tindakanmu. Selamat kepada host, kau menerima 1 poin kekuatan. Dia pergi, dadah. Lin berpikir, aku bersumpah cepat atau lambat kau akan menyesal. Adiknya bilang dia percaya Lin akan bisa bangkit dan dia tampak termotivasi. Malam tiba dan dia berbaring untuk tidur sampai wanita bermulut besar dengan hati yang lebih besar itu muncul menjilat telinganya. Untungnya dia berubah kembali. Dia berpikir, bocah yang mencuri ciuman pertamaku, sekarang kau harus bertanggung jawab untuk itu seumur hidupmu. Keesokan paginya protagonis kita bangun terburu-buru untuk pergi ke sekolah, memakan roti yang tampak seperti plastik. Adiknya mendoakan keberuntungan pada tes psikis. Kakak, sebaiknya kau tidak mengecewakanku. Kawan, apakah itu ancaman atau penyemangat? Setelah beberapa saat Lin berhenti. Aku tidak bisa berlari dengan tubuh ini. Sial, semalam aku bermimpi tidur dengan hantu wanita. Aneh, rasanya terlalu realistis. Rasanya seperti benar-benar terjadi. Pertanyaannya adalah apakah dia tidur di sampingnya atau tidur di atasnya? Memasuki aula konferensi sekolah menengah pertama Clanland, wanita gila dari kemarin ada di sana berkata, lihatlah murid-murid ini, demi Tuhan, buatlah barisan yang teratur. Mereka lebih buruk dari yang terakhir. Lin ada di sana, di tengah kerumunan, menarik seorang pria untuk bertanya, hei, apakah ini lokasi evaluasi? Si pria pirang berkata, pergi dari sini, tapi dia bingung. Tunggu, Lin Xia, orang ini seharusnya
seharusnya tidak boleh hidup. Dia melihat protagonis kita dan bertanya apa yang dia lakukan. Pahlawan kita membalas dengan bertanya apakah pria itu adalah Yan Ye, dan dia ingat dari memori tubuh ini bahwa pria ini adalah musuhku. Apakah dia ada hubungannya dengan kematianku? Aku tidak boleh ceroboh. Pria itu menjawab, aku tidak menyangka kau berani datang untuk tes. Pada saat itu, penyiar memperingatkan, tes kemampuan psikis telah dimulai. Tes ini akan menentukan masa depanmu. Hanya jika kau telah bangkit ke level C atau lebih tinggi kau punya kesempatan masuk Akademi Klan Glan. Pertama yang akan dievaluasi adalah Soming Xing. Pergilah ke sana, letakkan tanganmu di bola, dan mereka mengumumkan, wah Soming, kau membangkitkan panci besi. Apa maksudmu panci besi? Yang lain membangkitkan rokok, yang lain tisu toilet. Pria pira itu tiba dan semua orang berkata, ya Tuhan, itu I. Dia meletakkan tangannya di bola dan membangkitkan bakat klasik, serigala hantu. Serigala ini mengingatkanku pada penjahat dari Puss in Boots 2. Semua orang sangat gembira. Gadis-gadis di sana memegang hati di tangan mereka. Oh Tuhan, Ganji, dia luar biasa. Namun, berikutnya adalah Lin Chao. Sekarang mereka bingung, apakah Lin benar-benar di sini untuk ikut tes? Dia datang dengan penuh semangat, tapi sepertinya resletingnya agak terbuka. Semua orang menertawakannya, tapi dia tetap akan ikut tes. Yi berkata bahwa protagonis suka mempermalukan dirinya sendiri. Lin menjadi bingung. Kenapa semua orang tertawa? Apakah aku benar-benar C? Tampan itu, pria itu memperingatkan, Tuan Lin Chao, celana Anda terbuka. Lin bilang tidak apa-apa. Mari cepat lakukan tes keterampilan. Semua kesombongan dan prasangka akan lenyap sekarang. Kalian akan menyaksikan keajaiban. Dia meletakkan tangannya di bola. Semua orang terkesan. Lin berpikir, sekarang kalian akan menemukan apa itu pria kelas SS yang sebenarnya. Tapi kemampuannya adalah FFF, kurang atau tidak mampu. Pria itu bahkan ketakutan. FFF bahkan tidak diketahui. Dia menoleh ke belakang dan bingung. Apa? FF dibatalkan? Apa ini? Si pria pirang berkata, kau tidak mengecewakan kami dengan mengecewakan kami. Haha Lin Xia, kau benar-benar tidak mampu. Hidup pria ini hancur. Lebih baik dia tidak mencoba mendekati Chu Juno lagi. Di atas sana, Chu Juno memegangi wajahnya dengan kecewa. Lin berpikir, tunggu, pasti ada sesuatu yang salah. Pasti ada sesuatu yang salah. Sampai sebuah tangan wanita menyentuh wajah anak itu dan berkata, sepertinya kau butuh bantuanku. Itu si wanita hantu. Oh ya, santai saja, aku di sini untuk membantumu. Potensinya mulai meningkat, tampaknya naik dengan cepat. Data pengukuran menunjukkan potensi kelas S. Dengan potensi setinggi itu, bahkan seseorang dengan peringkat FFF bisa mencapai potensi peringkat A yang merupakan batas terjauhmu. Chu Juno membatin, lumayan juga bocah ini. Si pria pirang bingung, bertanya-tanya orang gagal sepertinya bisa begitu. Guru analis berkata, kau di level FF tapi punya potensi 1 banding 1.000.000 peringkat S. Ya nak, kurasa kau lulus. Lin merayakannya dengan bahagia. Di masa depan aku akan menjadi psikis profesional. 10 menit setelah tes, lihat, si pria pirang datang mengganggu Lin, bilang itu sia-sia baginya memiliki semua potensi itu. Lin menjawab, iri dengan potensiku, kan? Tapi si pirang membalas, mana mungkin orang iri pada pecundang sepertimu? Kau mau? Ayo bertarung. Jendela sistem muncul lagi, menghentikan waktu dan menanyakan pertanyaan. Pilih nomor 1, pasang ekspresi tenang dan abaikan Yang Ye, 3 poin kelincahan. Terima permintaan pertarungan Yang Ye dan beri dia rasa sakit, 3 poin kekuatan. Pilih nomor 3, cari dia nanti untuk menyelesaikan masalah dengan gadis itu, 3 poin psikis. Waktu berjalan dan yang sedang bicara, aku tuan dari keluarga yang, Lin bilang dia memilih nomor 2. Aku memang ingin memukulmu dan kau masih meminta, itu yang kusebut sebagai bantuan. Dan yang jatuh ke tanah dipukuli. Dengan ini protagonis kita mendapatkan 3 poin kekuatan. Pria pirang itu mulai memancarkan aura, berkata, bahkan ayahku tidak pernah memukulku. Beraninya kau, tapi seseorang sudah menyuruh mereka berhenti. Level kedua dari tes praktis akan segera dimulai. Siswa yang telah lulus dan berhasil bangkit, ikuti aku dan bersiaplah untuk menuju ke medan perang yang sesungguhnya. Protagonis kita melihat seekor ular di lengan wanita itu, jadi dia sudah dari Akademi Kangan. Bab berikutnya dimulai di jalan sepanjang pinggiran Kanglin. Level kedua dari tes praktis sangat penting dan mereka yang lulus akan masuk akademi dan menjadi siswa resmi. Protagonis kita sedang mengintip, kalian tahu kemana kan? Tapi wanita itu sudah memberinya tatapan marah. Lin bertanya-tanya, kenapa dia menatapku terus? Pada saat ini, pengemudi melihat beberapa kelelawar datang dengan kecepatan penuh ke arah bus. Kelelawar itu menabrak kaca dan bus mulai berguncang lalu jatuh ke tanah. Anak kita bahkan menabrakkan wajahnya ke kaca. Dia menjadi bingung bertanya-tanya apa yang terjadi. Bagaimana ini bisa terbalik? Dari mana kelelawar aneh ini berasal? Instruktur berpakaian rapi itu juga sepertinya tidak tahu apa-apa. Jika dia saja tidak tahu apa yang sedang terjadi, bayangkan betapa bingungnya protagonis kita. Para siswa mencoba melawan makhluk-makhluk itu. Si pirang melihat Lin dan datang untuk memukulnya. Faktanya, dia menghentikan seekor kelelawar dan melemparkannya ke arah Lin sambil berkata, Lin Xiao, terimalah hadiah kecil ini. Pahlawan kita menendangnya balik ke arahnya. Ini untukmu. Dengan ini yang menangkapnya dan merobeknya. Kau tidak berpikir bisa lolos begitu saja, kan? Hari ini kau tidak akan lulus. Sementara itu, instruktur berpakaian rapi ada di atas langit membunuh semua kelelawar. Sepertinya mereka menang dan dia turun. Para siswa berterima kasih kepada inspektur atas kerja bagusnya. Si pirang berkata, aku baru saja pemanasan tapi sudah selesai. Namun, gempa bumi terjadi dan beberapa rantai keluar dari tanah dan mencengkeram kaki semua orang. Suasana mencekam dan kacau. Itu adalah jebakan yang menangkap semua orang. Seorang pria datang dengan sepeda
motor berkata, kenapa aku mencium energi hantu? Penjahat. Di sana dengan pakaian seperti itu, pergilah ke kamar. Ini bukan tempatnya untuk itu. Tapi dia berkata, oh, mari kulihat jebakan apa yang kudapat kali ini. Hei gadis kecil, mari main permainan lidah. Pria di sebelahnya menyuruhnya untuk tidak menyentuh gadis itu. Si pengendara motor membalas, gadismu, kalau begitu mari urus kau dulu. Tapi sang instruktur tiba. Lin meminta bantuan, tapi dia bergegas mendekat mengabaikannya dan terkena cambukan di mulut lalu jatuh ke pelukan protagonis kita. Pahlawan selalu muncul saat keadaan menjadi serius. Tugas lain dari sistem, host diminta untuk membuat pilihan. Ambil instruktur berpakaian rapi dan lari dari lokasi. 2 poin kelincahan. Berlutut dan mohon pada iblis agar membiarkan semua orang lolos. 2 poin kekuatan. Bunuh iblis dan selamatkan semua orang. Sebuah fragmen yang meningkatkan kekuatan. Dia menjulurkan lengannya. Seorang pahlawan hanya bisa memilih opsi 3. Aku akan mengakhiri iblis ini. Si Piram berkata, kau gila kawan, ini hantu level B. Kau tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi Lin sudah melompat seperti Michael Phelps. Ini adalah gerakan penyelam, datang dengan pukulan tapi terkena rantai tepat di wajahnya. Kukira kau akan melakukan lebih. Dia mulai melayang mendengar sebuah suara yang bertanya apa yang sedang dia lakukan. Itu si hantu. Cantik lagi berkata, kau tidak mengerti, kau harus mengumpulkan semua energi spiritual di lengan kananmu. Datanglah sang protagonis sekarang dalam kobaran api. Ah, jadi begitu rupanya. Wanita itu menempel padanya, membuatnya berpikir saat dia membuat wajah seperti itu sungguh sulit untuk ditolak. Ya Tuhan, dia begitu dekat hingga dia mendapat ciuman lagi. Sebagai seorang pria, aku harus mengambil inisiatif. Kemarilah, tapi dia terbangun kembali ke kenyataan. Teman-temannya, semua memohon, Lin jangan mati, bebaskan kami kawan. Dia berdiri. Lihat lengan Lin, si penjahat terkesan dia bisa berdiri. Tapi kau masih mau mati? Terima ini, sebuah rantai meluncur. Gadis berpakaian rapi itu ketakutan. Si piran sampah tidak melakukan apa-apa tapi masih mengeluh. Protagonis menghentikan rantai dengan tangannya dan berkata, apa ini saja? Apakah kau sudah muak? Dia memegang rantai dan melemparkannya ke samping, melemparkannya ke gunung. Yang bingung, dari mana bocah ini mendapatkan kekuatan ini? Tapi si masokis masih berdiri dan utuh, berkata, lumayan juga ya, kau bahkan membuatku meludah darah. Tapi inilah saatnya. Si pengendara motor memberinya tatapan tajam dan datang melakukan drift dengan sepeda motornya. Tapi Lin menghindar. Dia melakukan drift dan menyerang dengan rantai di saat bersamaan. Si masokis berkata, apa kau pikir kau akan menang dengan serangan kejutan? Aku ingin melihat itu. Tapi protagonis kita naik ke motornya dan berkata, hei Pak Tua, mari kita pergi ke tempat lain. Si masokis sedikit bingung. Instruktur memutus sepeda motornya dan melihat bahwa kekuatan spiritualnya hampir habis. Si penjahat memutuskan untuk meledakkan diri dan berkata, jika aku mati, kau ikut denganku. Tapi instruktur menyelamatkan Lin tepat pada waktunya. Namun dia terluka oleh ledakan itu. Lin bertanya apakah semua orang baik-baik saja. Mereka menoleh dan melihat Lin keluar dari asap yang berkata, untunglah kita berhasil lolos. Tapi karena dia terlempar oleh ledakan, tubuhnya menabrak sang protagonis dan dia mengeluh kesakitan. Di gunung, bocah itu bilang dia adalah seorang tukang kebun dan bertanya apakah dia ingin dia merawat area tersebut, tapi dia menolak. Kau bajingan mesum. Gadis mengerumuni protagonis kita sementara si pirang kotor itu berpikir, sialan, bagaimana dia bisa melakukan itu? Pahlawan kita menyelesaikan tugas. Saudaraku, ada apa dengan kepala hasil kopi pasta ini? Apakah artisnya sedang malas? Lin berpikir, setidaknya sedikit demi sedikit aku akan membuka kemampuan psikisku. Sayang sekali aku malah jadi terkenal. Aku hanya ingin berkembang lebih banyak. Tiba-tiba sebuah robot datang dan mengatakan bahwa ini adalah akhir dari level kedua dari tes praktis. Semua orang bingung, jadi semua ini adalah bagian dari tes? Robot itu menjelaskan bahwa level kedua dari tes ini sebenarnya adalah tes praktis dari kejadian tak terduga. Penampilan setiap orang direkam oleh kamera di sekitar. Mereka yang memiliki performa baik akan masuk ke perguruan tinggi Kangin. Bahkan instruktur pun tidak tahu dan dia menjadi sangat marah. Tapi robot itu berkata bahwa universitas tidak memberitahu para instruktur agar lebih realistis dan mengatakan bahwa kandidat terbaik adalah Lin Sa. Semua orang merayakannya bersamanya. Instruktur berpikir, Lin Sa ini memiliki potensi luar biasa dalam tubuhnya. Kehadirannya akan sangat menggemparkan perguruan tinggi. Kembali di kediaman, sang adik bertanya, Kak, apakah kakak lulus? Lin Sa menjawab iya dan adiknya merasa bahagia. Dia menaiki tangga seperti Michael Jackson dan adiknya bilang dia tahu hari ini pasti melelahkan dan dia harus kata sementara dia menyiapkan makanan. Berbicara di telepon dengan kakaknya yang lain, kawan aku penasaran melihat apakah dia cantik. Apakah dia akan muncul sekarang? Hanya dari belakang saja aku bisa melihat dia adalah samurai ninja yang kuat. Lin memberitahu bahwa dia lulus tes dan kakaknya menjawab, bagus sekali adikku. Aku punya tugas yang harus dilakukan dan harus pergi sekarang. Lin jatuh ke tempat tidur. Fiu, kakakku Chin Hao benar-benar misterius. Aneh, kepalaku terasa berat. Dia kemudian tertidur, tapi si wanita cerewet itu muncul. Astaga, kau selalu tidur dengannya saat kau tidur. Dia merasa malu tapi berkata, hei gadis, sebaiknya kau tidak terus masuk ke kamarku. Aku punya banyak energi dan aku akan berakhir melakukan kesalahan setiap malam. Tapi hantu itu bilang dia membutuhkannya. Aku bisa mengajarimu untuk meningkatkan kekuatanmu, tapi ada satu syarat. Lin bertanya apa syaratnya dan hantu itu menjawab, kau harus menikahiku di dunia bawah. Lin mempertanyakan, menikah? Apa maksudmu? Dan dia menjelaskan, kau dan aku menandatangani kontrak jiwa untuk menikah di dunia bawah. Tapi Lin memberitahunya, aku pria yang sangat sopan dan masih sangat muda. Aku tidak
bisa menikah. Namun, dia tidak peduli dan berkata tidak bisa menunggu lagi. Dia menarik jiwanya, atau milik wanita itu, aku tidak tahu apakah itu datang atau pergi. Lin berteriak, kurasa jiwanya meninggalkannya. Dia memeluk protagonis yang mengatakan kepalanya sakit. Dia mulai menyerap beberapa ingatannya. Sepertinya dia berpartisipasi dalam pertarungan 10 tahun lalu dan dikalahkan, dan dengan itu dia bereinkarnasi di dunia ini. Sayangnya, dia tidak bisa melihat banyak. Ini adalah ingatan masa lalu, tapi aku merasa sangat tenang. Keesokan harinya, adiknya mengetuk pintu. Bangun, waktunya sarapan. Kau sudah tidur sejak tiba di sini kemarin. Lin bangun berpikir, kenapa wanita itu sudah menghilang? Jika kita pengantin baru, bukankah seharusnya ada pesta bujang? Aku belum melakukan apapun dengannya. Dan ingatan apa itu dari kehidupan lain? Ya, aku akan bertanya nanti. Hari ini adalah hari pertamaku di perguruan tinggi Kangan dan aku harus berpisah dengan Chio. Dia sudah merasa sedih dan memegang tangannya sambil berkata jangan pergi kak. Lin pergi dan berkata tidak apa-apa. Aku harus pergi untuk menjadi lebih kuat, tapi aku berjanji untuk mengunjungimu saat liburan. Dia merasa agak senang sekaligus sedih. Dengan itu bus tiba dan pengemudi berkata, masuklah bocah. Lin bilang dia berangkat dan mengucapkan selamat tinggal pada adiknya. Namun, adiknya menatap sambil membatin, kau tidak perlu berkunjung. Aku akan pergi ke sana. Protagonis kita pun tiba di sekolah. Ia terkagum melihat kemewahannya, dan yang lebih penting, tempat ini penuh dengan wanita cantik. Tenang, aku harus fokus pada prioritas dan memperkenalkan diri untuk pendaftaran. Siapa yang mentorku nanti? Di area di mana para instruktur berebut murid, orang-orang itu sedang marah karena instruktur bertubuh sintal itu menang telak dengan asetnya. Mereka mengeluh padanya, berhenti mengambil murid terbaik dengan cara itu. Dia tidak peduli dan akan terus menyalahgunakan kekuasaannya. Lalu pria kita datang, namaku Lin Xiao, apakah ada yang mencariku? Para instruktur yang tahu hasil tesnya pun berebut, hei Lin, jadilah muridku, kau akan dapat item terbaik. Tidak, ikut aku saja, kau akan bertemu intern terbaik. Mereka semua menarik-narik dia. ROA, instruktur kita, ada di belakang, apakah dia akan menggunakan senjatanya? Seorang pria berjas biru berkata, kenapa? Kau bahkan tak punya pil bagus. Lin harus ke kelas kami. Enak saja, dasar perjaka. Aku akan mencarikan adiknya untuk Lin. Lin tampak bingung, ya ampun, sekolah ini agak gila, bukan? Sampai akhirnya si penguasa memanggilnya. Lin, bocah tampan, aku instruktur Jiang Lin. Kenapa tidak ke kantorku saja? Dia sudah memanggilnya ke kantor. Lin berpikir kantor itu sangat besar. Jelas bakat instruktur itu memang luar biasa. Instruktur lain marah dan menyuruhnya berhenti mencuri murid. Dia bilang pada Lin kalau mereka semua bodoh dan memanggil pria kita. Instruktur ini butuh tukang jahit, kancing bajunya hampir meledak karena bakat yang melimpah. Dia memberitahu Lin, selama kau memujaku, aku akan memberimu asrama terbaik dan manfaat spesial. Instruktur lain tahu mereka tak bisa menandingi tawaran itu. Protagonis kita langsung setuju dan berjanji akan memujanya selamanya. Dia memberikan ciuman kecil di dahi Lin dan berkata, bagus, sekarang kau harus banyak berlatih. Jangan mempermalukanku, karena jika kau melakukannya, kau akan hancur berkeping-keping. Lin terkejut dan si pirang yang bersembunyi menguping. Lin berpikir asrama ini terlalu bagus, ia tak percaya punya asrama sendiri. Akan menyenangkan jika bisa mencoba barang-barang terbaik di sini. Di asrama sebelah, seseorang menyapa, kau, anak baru Lin Xiao, kan? Namaku Xiang Pan, aku juga murid di kelas Jiang Lin. Jadi aku seniormu dan bertanggung jawab membantumu. Keduanya bertemu di halaman, Lin menyapa pria yang minta dipanggil si gendut itu. Lin bertanya apakah instrukturnya galak, dan si gendut bilang dia adalah monster pembunuh. Dia menjelaskan bahwa instruktur itu pasti telah merayumu dengan manfaat spesial, kan? Lin setuju dan bertanya apa masalahnya. Si gendut memperingatkan bahwa dia juga dikhianati seperti itu di awal. Sebagai orang yang datang lebih dulu, aku harus memberitahumu bahwa nona itu menipumu. Protagonis kita tidak mengerti dan meminta penjelasan. Si gendut bilang, aku takkan bohong, julukan mentor itu di sini adalah penyihir. Aku seharusnya tidak memberitahumu kalau manfaat spesial itu sebenarnya sesuatu yang mengerikan dan tak bisa ditangani kebanyakan orang. Sebaiknya kau menyerah sekarang karena tidak ada untungnya mengikuti instruktur Jiang. Berhati-hatilah. Lin sekarang ketakutan, bertanya-tanya kenapa dia bilang begitu. Tapi karena sudah terlanjur menerima, dia tak bisa apa-apa. Dia berpamitan pada temannya dan menyuruhnya menjaga diri karena dia terlihat menyedihkan. Adegan beralih ke si pirang yang bicara dengan pria tua. Lin Xiao ini diterima sebagai murid Jiang Lin hari ini. Pria itu selalu ingin mempermalukanku. Kau harus membantuku, kakek. Dia adalah putra dari sosok hebat di sini. Pria tua itu setuju dan akan membantu menyingkirkan Lin Xiao. Di kamar mandi, pria kita berpikir tempat ini sangat nyaman meski instrukturnya aneh. Tiba-tiba sebuah tangan muncul di bahunya, mengejutkannya. Bagaimana bisa kau muncul tiba-tiba begini? Apa kau tinggal di dalam tubuhku? Dia menjelaskan bahwa dia tinggal di dunia spiritualnya. Lin bertanya apa itu? Dia menjelaskan bahwa dunia spiritual adalah ruang di sekitar jiwa yang berisi aura tempur bernama kekuatan spiritual. Dunia spiritualmu sangat luas dan menyembunyikan kekuatan besar. Sayangnya, kekuatanmu saat ini masih lemah dan belum bisa memanfaatkannya. Protagonis kita bertanya apakah itu alasannya dia menandatangani kontrak pernikahan dengannya hanya untuk tinggal di dunia spiritualnya. Dia setuju, menjelaskan bahwa dunia spiritualnya sendiri hancur, itulah sebabnya dia butuh milik Lin. Setiap aksi atau pertempuran, dia perlu mengisi ulang energi, dan Lin adalah pilihan terbaik. Lin mengajaknya, ayo kita ke pesta lajian sekarang karena aku sudah menyalurkan banyak kekuatan spiritual padamu. Tapi kemudian seseorang mengetuk pintu. Siapa yang datang jam segini? Dia membukanya, tidak melihat siapapun, dan mengira itu jebakan. Namun, ada gerakan di semak-semak dan sesuatu melesat melewatinya. Apa yang baru saja masuk ke rumahku? Ternyata seekor musang berbulu kuning. Musang itu bertemu
bertanya berani-beraninya dia menghindar. Protagonis kita yang bingung teringat legenda musang kuning yang muncul di bawah sinar rembulan. Musang itu bisa bertanya dan bahkan berubah wujud. Musang itu mencoba serangan mendadak saat Lin lengah, tapi dihentikan oleh Gunting si wanita sintal yang berkata, berani sekali kau menyentuh priaku, ini cuma roh musang kuning, aku akan membunuhnya. Protagonis kita melarangnya dan memanggilnya Mama. Dia memanggilnya Mama, dan anehnya, wanita itu malah senang. Mereka kemudian menangkap musang yang ketakutan itu. Apa yang akan kau lakukan padaku? Apa kau akan memakan musang ini? Protagonis bilangnya, jika kau tak mau dimakan, beritahu kenapa kau menyerangku. Musang itu bilang dia takkan bicara apapun yang terjadi. Aku tak akan menyerah. Jadi Lin merebus air dan berkata, hari ini kita akan makan makhluk berbulu kuning kecil. Musang itu langsung berubah pikiran dan mengungkapkan, aku diperintah untuk menyerangmu oleh Yang Wei. Lin mengenali nama itu, kakek si pirang yang merupakan senior di sini. Dengan itu, sistem memberikan pilihan. Pilih satu, lepaskan si kuning, berikan kesempatan pada hewan kecil itu. Hadiah, elisir sumsum, kebangkitan bakat psikis kelas S. Pilih dua, bunuh si kuning dan kirim dia ke surga barat. Hadiah, kekuatan luar biasa. Lin berpikir hadiah pilihan pertama lebih melimpah, tapi jika dilepaskan, ia akan menanggung risikonya. Jadi, dia memberitahu, musang itu, aku murah hati dan menolak membunuhmu. Pergilah, aku takkan memakanmu. Musang itu bertanya apakah dia serius, dan dia mengiyakan. Hantu merah itu tidak setuju, tapi musang itu sudah lari. Notifikasi sistem muncul, Anda menerima pil pembersih sumsum. Saat musang itu tiba di pintu dengan gembira, Lin bertanya kemana dia akan pergi. Musang itu bingung, katanya aku boleh pergi, kan? Lin menjawab tentu saja, tapi sekarang dia berubah pikiran dan akan membawanya kembali. Dia mengikat musang itu yang pingsan karena ketakutan. Hantu itu bertanya apakah dia akan memakannya, tapi Lin menjawab dia tidak makan hewan liar. Aku akan menanganinya dengan cara berbeda. Keesokan harinya, musang itu bangun dan jadi anjing penjaga halaman. Dia pun stres. Aku hidup bebas selamanya, tak mungkin. Aku dijadikan anjing penjaga. Sambil menangis, dia minta diselamatkan. Protagonis kita bangun di surganya, dan sang hantu tampaknya telah mengonsumsi energinya semalam. Dia berpikir setelah meminum pil pembersih sumsum, tubuhnya terasa demam dan dia sempat koma. Tampaknya wanita itu menjaganya semalaman. Sepertinya punya istri tidak buruk juga. Apalagi sekarang aku bisa menyentuhnya. Wanita itu bangun dan berkata malam itu sangat menyenangkan. Lin bertanya-tanya apakah dia harus takut padanya. Wanita itu bilang protagonis kini lebih kuat dan tampan, dan itu benar. Sepertinya pil pembersih bekerja dengan baik dan ia merasa penuh kekuatan. Dia bilang tak tahu dari mana Lin dapat pil itu, dan Lin tahu dia tak tahu soal sistem. Kupikir dia tahu, ternyata tidak. Dia bilang pil yang diserap sangat kuat, itulah kenapa Lin pingsan. Masalahnya kondisi fisiknya masih lemah sehingga belum menyerap semuanya, dan dia berbaring di samping Lin untuk membantu penyerapan energi pil tersebut. Kupikir bantuan jenis lain, tapi tak apa. Dia bilang untuk meningkatkan penyerapan, Lin harus melatih otot dan tulang. Lin bilang dia bisa melakukannya. Bagaimana kalau latihan bertarung berdua, kita berbagi obat. Wanita itu malu, dan Lin menjelaskan dia ingin melindunginya. Dia lalu menjelaskan ada cara mempertajam otot dan tulang dengan cepat. Dalam kondisimu sekarang, kau butuh kekuatan eksternal yang menghantam tubuhmu. Lin bingung soal kekuatan eksternal ini. Dia menjelaskan Lin harus disiksa. Adegan beralih saat orang-orang tiba di sekolah, dan Lin agak ragu dengan metode ini. Si gendut bertanya apakah Lin menantikan upacara masuk, tapi Lin bilang tidak. Dia lebih tertarik menggunakan pesonanya. Ironisnya, itu sudah berhasil karena banyak gadis tertarik padanya. Mereka menawarkannya jus, tapi dia menolak dan merasa sombong. Sepertinya aku mulai punya penggemar. Dia lalu menemui Nona Jiang yang memperkenalkannya pada beberapa orang. Ini adalah Fan, seniormu di kelas yang sama. Mereka memperkenalkan diri. Di sana, dan juga Bitan di kelas kami, dia pengawasmu sebelumnya. Gadis berpakaian tebal itu sudah marah karena protagonis kita terlambat di hari pertama, tapi Lin menghampirinya dan berkata, baru beberapa hari dan tubuhmu tampak sudah pulih. Gadis itu merona dan mencoba menendangnya. Lin menghindar dan dia memukul, yang dihindari Lin lagi. Lin berevolusi dan gadis malang itu mulai kelelahan. Fan yang telah melatih tubuhnya dengan rajin berkata, santai saja, aku tahu cara menghadapi orang yang terlalu tinggi hati. Lin dengan percaya diri menghindari semuanya sampai dia bertabrakan dengan dua gunung. Instruktur bilang dia sudah meningkat. Pria malang itu jatuh ke tanah karena benturannya terlalu kuat, dan instruktur bilang, aku menyelidiki informasimu, tak kusangka. Ayahmu adalah Lin Yuan. Si gendut terkesan mengetahui ayahnya adalah Lin Yuan. Pengguna hormon itu bilang Lin Yuan pernah menjadi yang terkuat di Akademi Ganglin, dan Lin tak menyangka banyak orang tahu tentang ayah angkatnya. Tapi meski dia putranya, dia hanya punya ingatan samar, dan sebagai anak angkat, dia jelas tidak mewarisi gen kuat ayahnya. Teman masa kecilnya bingung, bertanya-tanya kenapa dia tampak jauh lebih hebat. Apa yang dilakukan instruktur Jiang Lin padanya? Si pirang ingin tahu kenapa Lin Xiao ada di sana. Kakek bilang dia akan mengirim roh untuk membunuhnya. Adegan beralih ke pria tua yang menyuruh semua orang diam, pria yang sama yang memerintahkan pembunuhan protagonis. Dia menyapa semuanya dan memperkenalkan diri sebagai Xuan Yang. Senang bertemu kalian semua hari ini. Aku percaya kalian datang untuk menjadi kuat, dan di masa depan, Akademi Ganglin akan menyaksikan evolusi kalian. Kurasa akademi ini sulit dimasuki karena agak sepi, bahkan mungkin tak cukup untuk
tim sepak bola. Presiden lalu berkata, sekarang aku ingin memanggil mahasiswa baru terbaik untuk mengambil Ganglin Order dan memberikan testimoni. Lin Xiao bertanya apa itu Ganglin Order, dan si gendut menjelaskan itu adalah hadiah untuk mahasiswa baru terbaik, sebuah ruang persona yang bisa menyerap item, jadi sangat berguna. Lalu dia menunjukkan miliknya. Lin terkesan si gendut ternyata mahasiswa baru yang hebat. Dia terus bertanya apa maksudnya, tapi kemudian mereka melihat testimoni dari mahasiswa baru Chunaili yang berkata, terima kasih atas penghargaan ini. Aku akan memenuhi semua ekspektasi akademi. Lin hanya menonton sampai si pirang muncul dan berkata, mahasiswa baru kelas 2 yang Yi, aku akan berjuang menjadi yang terkuat dan membanggakan sekolah ini. Pahlawan kita bingung, performa orang ini biasa saja, kenapa dia bisa di sana? Lalu mereka memanggilnya, mahasiswa baru kelas 7, Lin Xiao. Dan sistem datang lagi, memberikan pilihan. Pilihan 1, berikan pidato normal dan sopan. Hadiah, 5 poin kelincahan. Pilihan 2, jadilah sangat sombong dan ancam seluruh sekolah agar tahu siapa bosnya. Hadiah, 5 poin kekuatan. Pilihan 3, pidato positif yang menyentuh perasaan semua orang. Hadiah, 5 poin karisma. Lagi-lagi sistem dengan pilihan ini, tapi apa itu poin karisma? Apakah itu membuatku lebih populer? Teorinya bagus untuk bersikap sopan, tapi aku tak bisa melakukannya lagi, terutama mengingat apa yang dikatakan gadis itu. Aku sebenarnya ingin sekali dihajar habis-habisan. Pilihan nomor 3, aku senang menerima gelar luar biasa, tapi kurasa, aku tidak pantas, aku tidak berguna dan hanya punya kekuatan lemah. Kenapa kalian memberiku gelar ini? Terima kasih telah menerimaku, akademi. Aku akan mencoba menjadi pilar sekolah. Orang-orang menyukainya. Tak kusangka Lin Xiao sangat rendah hati. Temannya terkesan. Kupikir dia akan melakukan hal bodoh. Tapi si pirang marah, beraninya dia mencuri perhatianku. Misi selesai, dia mendapat 5 poin. Sekarang dijelaskan bahwa pria ini suka menipu sistem. Itu semua bohong. Dia lalu mengubah pidatonya dan berkata, dengan segala hormat, sebenarnya kalian semua adalah sampah. Pria sialan ini hanya ingin poin karisma. Direktur Jiang tampak tenang. Dia memberitahu semua orang, jika kalian iri, kemarilah dan pukul aku. Lin Xiao berpikir dia hanya butuh dibenci semua orang agar itu membantunya mengasah tulang dan otot. Upacara berakhir, dia berjalan ke arah kerumunan dan berkata, kemarilah dan pukul aku, dasar bodoh. Tapi si gendut dan temannya menghalanginya. Si gendut minta orang-orang memaafkan Lin hari ini, tapi Lin Xiao malah menyebutnya sampah juga. Dia berubah pikiran sekarang. Mereka bertanya apakah Lin ingin bertarung, dan akhirnya dia dihajar habis-habisan. Dia bisa saja dihajar oleh si hantu di kamar, setidaknya itu lebih menyenangkan. Sekarang para gadis menganggap dia terlalu tinggi hati dan pergi, tapi instruktur menyukainya dan berpikir, anak ini agak gila, tapi dia punya gaya tersendiri. Tampaknya dia memang ingin ini terjadi. Kurasa dia punya tujuan tertentu. Di bab berikutnya, dia di panggung berteriak, apakah tidak ada yang akan datang ke sini dan menghajarku? Aku sangat tampan dan aku berdiri di sini setiap pagi. Musuh monetisasi channel muncul dan berkata, hey Lin, kenapa kita tidak kembali lain hari saja? Tapi dia tak mau menyerah. Dia menatap beberapa pria dan berkata, kalian tidak mau memukulku karena aku terlalu tampan, kan? Orang-orang emosi, aku ingin menghajar orang ini. Tapi, salah satu memperingatkan, dia agak gila, jangan terlibat dengan orang sinting ini. Dia bersandar di dinding dengan sedih, berpikir sulit sekali untuk dihajar akhir-akhir ini. Pria yang lewat mendengar ini dan berkata, kau mencari masalah? Nyatakan cinta pada salah satu dari 4 bidadari sekolah, Mo Kingson. Protagonis kita bilang, aku berani, aku akan melakukannya. Sepertinya, ini adalah jalan menuju tujuannya. Wanita hantu kita tidak menyukai ini. Lin pergi ke obrolan kampus dan menulis, mulai hari ini, Mo Kingson akan menjadi istriku. Jika ada yang menolak, temui aku di lokasi X dan pukul aku karena aku mencintainya sepenuh hati. Hantu itu mencoba menahan diri. Tahu Lin hanya berpura-pura. Lin senang melihat ada yang tidak suka dan membalas, hanya karena kau mahasiswa baru luar biasa, kau pikir bisa begini? Tunggu aku. Pria kita tersenyum melihat sekelompok orang mengejarnya, bahkan ada yang membawa AK-47. Apa kau Lin? Beraninya kau mengganggu Ratu Mo kami? Ayo bunuh dia. Lin sekarang takut melihat banyaknya orang yang datang, dan sang hantu agak merasa kasihan padanya. Namun, di sebuah ruangan, seseorang melihat pesan itu dan berpikir, Lin Xiao, ya, aku akan mengingatmu. Itu pertama kalinya seseorang bicara begitu berani untuknya. Lin memang berani, tapi sekarang dia terkapar dihajar di tanah. Orang-orang itu pergi setelah memberinya pelajaran. Lihat siapa yang datang melindungi Lin, berkata bahwa orang-orang itu terlalu emosi. Tahukah kalian dia murid baru? Mereka takut, dan dia bilang mereka punya 3 detik untuk menghilang atau akan dihajar. Orang-orang itu langsung lari. Dia menatap Lin dan bertanya, kenapa kau terlibat banyak perkelahian? Apa kau mencoba mengeraskan tubuhmu? Lin dengan kikuk menjawab tidak dan bertanya apa maunya. Dia menjawab setelah latihan, dia akan membuka mata air spiritual. Lin penasaran apa itu. Instruktur menjelaskan saat energi spiritual di dunia pulih, banyak harta karun muncul. Mata air spiritual adalah salah satunya yang bisa meningkatkan kekuatan, tapi kau harus bersaing dengan orang lain untuk itu. Dia memperingatkan Lin untuk berhati-hati karena waktu pembukaannya terbatas. Dia juga bilang Lin harus berterima kasih padanya nanti. Protagonis kita berterima kasih dan memujinya paling cantik. Dia bilang suka dipuji, karena kau begitu, ikutlah denganku dan aku akan memberimu manfaat spesial. Pria kita bersemangat, mimisan, dan berpikir si gendut pasti bohong. Ini pasti manfaat yang nikmat. Sore harinya, di pegunungan belakang sekolah, dia sudah harus menghindari
batu untuk menerima manfaat itu. Instruktur menyuruhnya, berlatih keras dan jangan sampai mati. Ayo, masih banyak yang harus kau lakukan. Pria malang itu bertanya-tanya apakah ini berkat atau penderitaan, sementara si gendut menertawakannya dari jauh. Kemudian dia berada di bawah air terjun, dihajar arus air. Pria berbaju kulit tadi pasti suka ini, tapi Lin bilang sudah cukup. Instruktur bilang dia harus maju dan menghadapi ketakutannya, tapi kini Lin bertanya-tanya kenapa dia setuju. Beberapa saat kemudian, dia bilang tak tahan lagi. Dia bilang pria sejati tak pernah bilang tidak, tapi Lin mengeluh dia hanya berlatih seharian tanpa makan atau istirahat. Dia lalu memberi Lin istirahat beberapa menit dan bertanya, sebagai anak angkat Lin Yuan, kau tak tahu banyak kan? Lin bilang jika soal ayahnya, dia memang tak tahu segalanya. Semua yang dia dengar hanya dari orang lain. Dia menjelaskan betapa hebatnya ayahnya 10 tahun lalu saat pasukan monster menyerang Kang Lin dan membunuhi orang tak bersalah. Itu bahaya yang tak terbayangkan, tapi ayahnya yang mengorganisir pemburu perbatasan dan membela Kang Lin. Sebagai anggota tim itu, aku mendapat kehormatan bertarung di sampingnya. Kami melindungi rakyat dan berhasil menghentikan musuh. Namun, banyak musuh kelas S dan di tengah pertempuran ada yang terluka, dan ada yang seperti ayahmu, gugur. Lin menjawab dia tak tahu ayahnya tewas demi melindungi orang, dan dia berpikir tak peduli berapa kali dia bereinkarnasi ke tubuh ini, dia bangga punya ayah seperti itu. Aku datang ke dunia ini dan hidup nyaman. Sampai hampir lupa tempat ini damai karena orang lain bertarung demi kedamaian ini. Orang tuaku dan pendahulu mereka, dan sekarang meski ayahku tiada, kakakku terus bertarung. Banyak pemburu melindungi kota agar tetap damai. Takdir membiarkanku bereinkarnasi dan aku hanya ingin tenang, tapi aku tahu aku tak bisa hanya bersenang-senang. Demi dunia dan orang-orang yang ku cintai, aku harus jadi lebih kuat. Dia berdiri dan berjanji akan melindungi dunia. Dia ingin terus jadi lebih kuat. Dia bilang oke, lalu menyuruhnya melakukan 1000 push up lagi dengan dia duduk di punggungnya untuk memotivasi. Adegan beralih ke pertemuan di mana pria yang dibilang berjakat tadi sedang bicara. Lin Xiao, aku bisa melenyapkannya dengan mudah. Mahasiswa baru sepertinya takkan tahan lama. Pria tua itu menyewa murid untuk membunuh protagonis kita. Ada 1000 batu spiritual di meja, ambil dan jadilah kejam. Aku tak mau ada kesalahan. Pria itu berterima kasih, jangan khawatir, aku punya kualifikasi masuk ke mata air spiritual dan di sana aku akan mengalahkan Lin. Aku dibayar, tapi aku memang sudah ingin menghabisi orang itu. Bukan hanya dia ingin jadi pusat perhatian, tapi dia juga membicarakan Mocking Sonku. Sampai itu akan mati. Dia lalu pergi tanpa mengambil batu itu, bilang akan mengambilnya setelah tugas selesai. Bocah itu sangat percaya diri karena belum menghadapi hantu yang kuat. Pria kita meninggalkan rumah dengan yakin juga. Istri, aku pergi ke mata air spiritual, mungkin ada kesempatan untuk berkultivasi bersama nanti malam, dan wanita itu sangat manis melambai di pintu. Dalam 2 hari terakhir dengan bantuan istrinya Hongi dan latihan tambahan dari Profesor Jiang, semua pil sumsum hampir terserap dan visi kelas S milik Lin hampir siap. Lihat musang kuning itu, aku bahkan lupa makhluk ini ada. Dia mendekat dan bertanya, ada apa anjing kecil? Kenapa tak mau makan? Apa tulangnya tidak enak? Musang itu menjawab, siapa yang kau panggil anjing kecil? Bahkan jika aku mati kelaparan, aku takkan menyentuh makanan yang kau berikan. Lin menunjukkan sepotong ayam, bertanya apakah dia benar-benar tak mau. Musang itu bilang takkan menyerah, tapi saat didekati dia langsung melahapnya. Lin berdiri dan musang itu memperingatkan, nah kau lebih baik hati-hati, karena aku tak kembali, Yang Wei akan mengirim orang lain untuk menghabisimu. Pria kita berpikir musang itu tidak buruk juga dan berterima kasih. Mereka tiba di depan mata air spiritual, semua orang terkesan. Instruktur bilang kalian semua punya 500 batu di dalam Ganlin Order untuk merangsang kultivasi, jadi jaga baik-baik. Setelah masuk ke mata air, lemparkan batu itu ke dalamnya untuk mengekstrak energi. Lin bertanya apa itu batu spiritual. Mereka bilang itu hanya batu berisi energi spiritual, tidak istimewa, hanya bahan bakar untuk mengisi energimu. Dengan itu, mata air terbuka dan orang-orang berhamburan masuk. Gadis berpakaian tebal menyuruh mereka buru-buru mencari sumber daya terbaik. Lihat hantu kecil yang sensual ini membuat tanda hati sambil berkata, berjuanglah Lin Xiao kecil, cepat kembali, aku akan menunggumu. Lin berpikir pemandangannya indah dan setiap mata air tampak punya gua terpisah. Luar biasa College Kang Lin menempati tempat seluas ini. Si gendut lari, aku mau membantu beberapa gadis mencari mata air. Protagonis kita tersesat, sialan, dia. Bahkan tak memberitahuku mana yang terbaik. Omong-omong, Yan Li ada di sini, aku harus waspada. Aku tak merasakan aura spiritual khusus, jadi hanya bisa mengandalkan insting. Pintu ini tampak besar dan megah, penasaran ada apa di baliknya. Baiklah, mata air spiritual, aku datang. Dia menendang pintunya dan menemukan 2 teman sekelas di mata air kultivasi yang berbaju biru. Rambut pirang itu berteriak bahwa inilah si sampah Lin yang menyatakan cinta padanya. Sistem pun mengirimkan pesan, silakan tentukan pilihanmu. Segera tinggalkan gua setelah melihat 5 poin kelincahan, melompat ke mata air dan bersenang-senang, atau meminta maaf pada 6 fragmen psikis untuk mendapat 5 poin bonus. Dia selalu mengejutkanku. Aku tak pernah bisa menebak pilihannya, tapi keadaan sudah sampai di titik ini jadi tak perlu penjelasan lagi dariku. Aku akan maju. Dia sudah melompat demi kesenangan basah-basahan, tapi malah dipukuli dan dilempar keluar. Setidaknya dia mendapatkan fragmen dan melihat sesuatu. Seorang pria melihat ini dan menjadi marah. Bukankah ini tempat Moinshang berada? Apakah dia melihat tubuhnya? Lin, aku akan membunuhnya. Protagonis kita berpikir, meski aku dipukuli, setidaknya aku menemukan mata air spiritual ini. Sayangnya ukuran
hanya kecil, tapi aku sudah melihat para wanita cantik itu dan tetap mendapatkan keuntungan. Tidak buruk juga. Aura di tempat ini sangat kaya dan nyaman. Si cantik datang dan bertanya, sayang, apa aku belum cukup bagimu? Kenapa kau terus mengganggu wanita lain? Protagonis kita ketakutan dan juga digigit. Kuharap itu bukan gigitan mulut monster, kalau tidak dia tamat. Pria malang itu menderita sambil berpikir dia tidak menyangka gadis itu akan cemburu. Tapi tiba-tiba pintunya meledak. Siapa orang gila yang masuk itu? Pria itu masuk sambil berteriak, Lisa, beraninya kau menodai Mo Inshen. Lin menoleh dan menyadari itu adalah pria yang bersama Yang Yi, tapi dia tidak peduli meski sudah melihatnya menggunakan cakar harimau. Lin menghindar, tapi pria itu menghancurkan mata airnya. Namun, pria itu malah jatuh ke dalam energi iblis. Pemuda kita sedang bertahan, tapi pria itu mencengkeram kakinya sambil berkata, aku akan membawamu bersamaku. Linya, pahlawan kita, menyuruhnya melepaskan tapi akhirnya ikut terjatuh bersamanya. Bahkan gadis hantu itu pun ketakutan, keadaan menjadi sangat berbahaya. Dia jatuh ke dalam jurang abadi dan berpikir, tetua Yang, pemuda ini telah memenuhi misinya. Lin juga terjatuh tapi merasa bingung. Kita sudah keluar dari air, kenapa ada tanah di bawah sini? Gadis hantu datang menyelamatkan bocah kita. Pria satunya terbanting ke tanah. Dia jatuh, terjerembab seperti pemain Fortnite dengan parasutnya, merasa senang karena beruntung memiliki istrinya. Di daratan, dia berkata tadi sangka ada ruang di bawah mata air itu. Lin yang serakah sudah ingin tahu apakah ada harta karun di sana. Gadis itu bersemangat dengan ide ini. Mereka menghampiri pria yang jatuh tadi, yang sudah menuju kehidupan selanjutnya. Gadis itu bertanya apakah dia terguncang karena membunuh pria itu, tapi dia bilang dia tidak peduli. Pria itu menyerangnya sendiri dan sekarang saatnya mengambil semua harta yang dia miliki. Dia mencuri semua batu milik pria itu. Hani berkata aura spiritual di sini sangat kuat, jadi kemungkinan ada berbagai hantu dan monster di dekat sini. Dia bertanya apakah ada hantu lain yang secantik dirinya. Gadis itu menyebutnya bodoh, hantu-hantu lain itu pasti ingin membunuhnya. Ini mungkin domain hantu, tempat yang ganas dan mengerikan, terutama bagi manusia lemah sepertimu. Jadi tempat ini memang sangat berbahaya. Lalu mereka mendengar suara tawa dari semak-semak. Mereka melihat sesuatu memantul. Apakah mereka baru saja melempar pokeball ke arah protagonis? Dia memumutnya dan bertanya-tanya dari mana asalnya. Beberapa monster kemudian muncul, menyuruhnya bermain dengan mereka. Sistem aktif, tendang bola kembali dan dapatkan 3 poin kekuatan, cari cara membunuh anak-anak nakal ini untuk dapat 5 poin kekuatan, atau provokasi mereka untuk jadi musuh dan dapatkan 8 poin kekuatan. Dia menatap makhluk-makhluk itu dan mulai tertawa, bertanya, kalian ingin main? Ayo main kalau begitu. Dia mengambil bola dan menendang kepala salah satunya hingga tewas di tanah. Yang lain ketakutan, berteriak, kau membunuh saudaraku Xia. Namun dengan ini, dia menyelesaikan misi. Hongyi berkata sekarang dia jadi musuh makhluk-makhluk itu, bukankah dia takut? Dia bilang inilah yang dia inginkan, sambil berpikir aku akan segera menyerap seluruh kekuatan pil, aku ingin sekelompok monster datang. Lalu sekelompok goblin gemuk datang menyerangnya. Di adegan berikutnya, dia sudah dipukuli dan para goblin mengira dia gila karena membiarkan hal itu terjadi. Para goblin melihat sang hantu dan bertanya-tanya siapa wanita hantu ini. Apakah dia bersama si psikopat itu? Kurasa tidak, karena dia hanya menonton dari bawah. Lin meminta dipukuli lagi. Para goblin memutuskan untuk melahap Lin dengan mulut besar mereka dan dia mulai meminta tolong. Hongyi menyadari bahwa dia benar-benar dalam bahaya sekarang dan harus membantu. Tapi kemudian dia melihat cahaya memancar dan menjadi bingung. Protagonis kita telah membangkitkan kekuatan Dragon Ball dan keluar dengan tubuh yang sangat berotot. Akhirnya aku membangkitkan tubuh peringkat S, sayang. Mari kita bunuh anak-anak nakal ini. Dia menerjang dan mulai menghajar, menebas dan memukul di sana-sini. Gadis itu mengucapkan selamat atas tubuh peringkat S miliknya. Pukulan-pukulan sebelumnya tidaklah sia-sia. Akhirnya aku menjadi lebih kuat. Tubuh peringkat S ini luar biasa. Aku bisa merasakan seluruh meridian di tubuhku terbakar. Rasanya seperti aku terlahir kembali sebagai Phoenix. Gadis hantu itu senang, tapi mereka merasakan sesuatu yang aneh. Tangan spiritualnya menarik Lin dan dia berkata merasakan aura hantu peringkat B atau lebih tinggi. Kemungkinan seorang raja. Dia bertanya, raja hantu? Tapi gadis itu terbang pergi sambil berkata lebih baik kita naik dulu. Lalu aku akan kembali ke dunia roh. Mereka berhasil melarikan diri. Kelompok siswa menunggu di sana dan guru tidak datang membantu. Sepertinya dia hanya menunggu saja. Dia melihat dan bertanya, Ling Shou, jadi kau tadi berada di bawah tanah? Sepertinya fisikmu telah berevolusi. Pria bertampang monyet itu iri dengan fisik Lin. Para monster hampir menangkapnya, tapi sang guru melindunginya dengan kekuatan gunung. Tapi pemuda kita merasa aneh, kenapa dia begitu serius? Apa yang bisa membuatnya begitu takut? Para instruktur tampak ketakutan. Orang-orang itu sudah mengaktifkan kekuatan mereka dan berhasil menghentikan monster-monster itu. Di bab berikutnya, mereka sudah kembali ke rumah bersama hantu itu. Dia melihat laporan berita di ponselnya tentang apa yang terjadi, dan mereka tidak menemukan mayat bocah itu. Sepertinya Profesor Tang dan yang lainnya tidak menemukannya di alam hantu. Apakah dia dimakan? Dia menerima pesan dari si pria gendut yang mengatakan karena mata air spiritual telah ditutup, akademi memutuskan untuk menghadiahi siswa yang berpartisipasi dengan Soul Jade. Kau harus pergi mengambilnya sesegera mungkin. Dia bertanya pada Hongye apa itu Soul Jade. Gadis itu hanya menjawab bahwa itu adalah inti energi yang ditemukan di dalam hantu dan monster, dan tergantung dari monster mana ia diekstrak, kau bisa mendapatkan kemampuan khusus. Dia bertanya apakah setiap hantu punya Soul Jade dan di mana milik gadis
itu agar dia bisa mengambilnya. Pria gendut yang malang itu bertanya-tanya, apakah orang ini benar-benar akan memperlakukanku seperti anjing selamanya? Protagonis kita akan pergi tetapi menyiapkan sup ayam untuk si Funan dan berkata, jika bukan karena peringatanmu, mungkin aku sudah mati di tangan pria itu. Terima kasih banyak. Si kuning berkata, apa kau baru menyadari betapa baiknya aku? Kenapa kau tidak memanfaatkanku dengan baik? Tapi Lin mengabaikan Funan begitu saja. Funan berpikir setidaknya dia berbeda dari yang Wine yang selalu menyiksaku. Lien Sa terkadang memang kejam, tapi kau bisa melihat dia orang yang baik. Apa yang kukatakan? Kenapa aku punya kesan baik pada pria yang memenjarakanku? Di kantor tetua, dia sedang mengamuk karena marah. Sialan, bagaimana bisa kita gagal lagi? Pria berambut pirang menyuruh sang kakek untuk mengirim lebih banyak orang atau seseorang yang lebih kuat, tapi kakeknya bilang mereka akan punya kesempatan lain. Tunggu saja sedikit lebih lama. Siang hari di Treasure House, disinilah mereka akan menerima Soul Jade. Ini adalah penjaga Treasure House, semua orang memanggilnya Kang Tua. Si pria gendut menyuruh Lin bersikap sopan dan orang tua itu membuka matanya sedikit, menatap Lin dan dia tampak terkesan. Lin bertanya-tanya, kenapa aku merasa auraku tertekan saat dia menatapku? Orang tua itu bangkit dan berkata, mari kita lanjutkan. Karena kalian sudah di sini, di sebuah ruangan bersama kelompok, dia merasa terkesan dan si pria gendut berkata semua ini adalah kotak batu yang menyimpan Soul Jade. Kotak-kotak ini dirancang untuk menguji kekuatan kita. Aku sudah berhasil membuka satu, tapi ini benar-benar sulit. Orang tua itu kemudian menyuruh mereka mulai. Semuanya, cari cara untuk membuka kotak itu dan dapatkan Jade kalian. Lin bertanya pada si pria gendut apakah ada cara rahasia untuk membukanya, tapi dia bilang itu hanya bisa dibuka dengan kekuatan murni. Semua orang sedang berjuang tapi tidak ada yang berhasil. Si pria gendut berkultivasi sedikit, mengeluarkan aura dan berhasil membuka satu, tapi dia mendapatkan Jade sampah. Lin menyadari bagaimana cara kerjanya, tapi tidak tahu harus memilih yang mana. Ini sudah seperti lotre. Inilah sistemnya. Tetap rendah hati dan buka kotak secara normal, dapat 5 poin kekuatan. Pilihan 2, buka kotak dengan kehancuran dan terima 8 poin kekuatan. Pilihan 3, berpura-pura jadi pemula dan minta bantuan, bonus 4 poin kekuatan. Lin berpikir sistem sedang menguji kekuatan fisiknya, jadi dia memutuskan untuk membukanya dengan satu pukulan. Orang tua itu bingung bertanya kenapa dia membuka kotak dengan cara seperti itu. Lin menjawab, Anda bilang untuk membuka kotak dengan cara apapun yang ku mau, jadi aku memutuskan untuk menghancurkannya. Dan kemudian dia memukul kotak lainnya. Orang tua itu marah, menyuruhnya berhenti menghancurkan segalanya. Semua orang berlari untuk menghentikannya, tapi orang tua itu menangkap dan membawanya ke ruangan lain. Di dalam ruangan, Lin bertanya, kenapa Anda membawaku ke sini, Pak Tua? Orang tua itu bertanya balik, apalagi yang harus kulakukan, membiarkanmu menghancurkan segalanya? Sekarang kemarilah, ini ada beberapa Soul Jade langka yang kupunya. Melihat kau punya kekuatan dan bakat yang layak dikembangkan, kami akan membuat pengecualian dan membiarkanmu memilih satu. Lin merasa sangat senang, tapi masih tidak tahu harus memilih yang mana. Sang hantu berbisik di telinganya tentang Jade merah. Ini adalah Soul Jade hantu pembakar. Meskipun ini Jade peringkat F dan mengandung sedikit energi spiritual, ini adalah Jade langka yang bisa merangsang potensi dan memungkinkanmu mempelajari kemampuan sistem api. Meskipun tubuhmu sudah peringkat S, kau belum memiliki kemampuan yang bagus. Orang tua itu bilang Lin punya mata yang jeli. Ini mungkin Jade tingkat rendah tapi punya potensi besar untuk ditingkatkan. Seperti yang diharapkan dari putra Li Huan, visi bocah ini memang unik. Sistem kemudian bertanya apakah sang inang membawa Jade yang ingin diserap. Lin berpikir karena Hongi dan orang tua itu bilang ini pilihan bagus, ini pasti yang benar, jadi dia menyerapnya. Penyerapan berhasil, energi psikis mendapatkan peningkatan dari atribut api, membuka tombol like pada video ini. Saudaraku, apa pendapat kalian tentang mata indah hantu peliharaan kita yang nakal ini? Sesuatu yang indah yang kusukai, tapi izinkan aku membawakan lebih banyak kisah kultivasi dari hantu kecil yang aktif ini dan jangan lupa berikan like. Sampai jumpa.